Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Yasni Hustul Hayati SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Business Communication and Negotiation serta teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Perkenalkan, saya Siti Rahmawati, NPM 021124125, kelas 3H Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan dunia bisnis maupun komunikasi, yaitu yang berjudul Kenapa Banyak Negosiasi Gagal, Ini Penyebab dan Solusinya. Dan saya menggunakan struktur persuasif opsi 1, masalah, solusi, dan manfaat. Saya berharap melalui presentasi ini, kita semua dapat memahami apa saja faktor yang menyebabkan negosiasi seringkali tidak mencapai kesepakatan, serta bagaimana menemukan solusi yang tepat agar proses negosiasi dapat berjalan efektif dan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yuk mari kita bahas. Jadi teman-teman, di sini ada pemaparan negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua orang atau kelompok pihak yang memiliki kepentingan berbeda dan berusaha mencapai kesepakatan bersama dengan cara saling bertukar informasi, memberi penawaran, mencari solusi yang saling menguntungkan. Negosiasi ini tidak hanya soal menang atau kalah, tetapi bagaimana menemukan titik tengah yang dapat diterima kedua belah pihak melalui komunikasi yang jelas, mendengarkan secara aktif, dan memahami kebutuhan satu sama lain. Ada masalah utama. Masalah utama yang sering terjadi dalam negosiasi adalah kedua pihak tidak saling memahami kebutuhan satu sama lain. Seringkali kita masuk ke dalam sebuah negosiasi dengan mindset, saya harus menang, saya harus dapat yang saya mau. Padahal negosiasi itu bukan perang. Negosiasi itu adalah proses mencapai kesepakatan bersama, dan karena mindset-nya salah, akhirnya banyak negosiasi berakhir gagal. Baik teman-teman, selanjutnya saya memaparkan penyebab negosiasi gagal. Yang pertama itu ada komunikasi buruk. Salah satu penyebab utama negosiasi gagal adalah komunikasi yang tidak efektif. Misalnya, kita berbicara terlalu cepat, terlalu berbelit-belit, atau menggunakan kata-kata yang kurang tepat. Akibatnya, lawan bicara salah paham atau menangkap pesan yang berbeda dari maksud kita. Dalam negosiasi, cara kita menyampaikan pesan sama pentingnya dengan isi pesan itu sendiri. Jadi, komunikasi yang jelas dan terarah sangat diperlukan agar kesepakatan bisa tercapai. Yang kedua yaitu kurang persiapan. Ini adalah penyebab yang paling sering terjadi dalam negosiasi. Banyak orang masuk ke meja negosiasi tanpa persiapan yang matang. Mereka tidak tahu data yang dibutuhkan, tidak paham standar harga pasar, dan bahkan tidak mengenali kebutuhan atau kepentingan lawan negosiasi. Akibatnya, posisi kita jadi lemah dan sulit mencapai hasil yang diinginkan. Persiapan yang baik adalah kunci untuk tampil percaya diri dan membuat keputusan yang tepat saat bernegosiasi. Yang ketiga yaitu ego terlalu tinggi. Penyebab berikutnya adalah ego yang terlalu tinggi. Kadang kita terlalu ingin menang sendiri hingga tidak mau mendengarkan pendapat atau kebutuhan pihak lain. Padahal, negosiasi yang efektif terjadi ketika kedua pihak mau saling mendengarkan dan mencari jalan tengah. Jika kita hanya fokus pada kepentingan pribadi, maka kesepakatan yang baik tidak akan pernah tercapai. Yang keempat yaitu tidak ada mindset win-win. Banyak orang yang masih menganggap bahwa negosiasi itu harus ada yang menang dan ada yang kalah. Padahal pola pikir seperti itu justru membuat negosiasi mudah gagal. Mindset yang benar adalah win-win, di mana kedua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dan merasa puas dengan hasilnya. Dengan begitu, hubungan kerjasama bisa terus terjaga dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, emosi tidak terkontrol. Negosiasi bisa gagal hanya karena satu hal kecil, yaitu emosi. Ketika suara mulai meninggi, ekspresi wajah tegang, atau nada bicara menjadi defensif, suasana langsung berubah tidak nyaman.
Akibatnya fokus bergeser dari mencari solusi menjadi saling menyerang. Mengendalikan emosi sangat penting agar komunikasi tetap tenang, profesional, dan hasil negosiasi bisa lebih efektif. Baik teman-teman, selanjutnya ini ada solusi negosiasi agar negosiasi berjalan lancar. Yang pertama itu komunikasi terbuka dan mendengarkan, yaitu kita harus dengarkan dulu sebelum berbicara, tanyakan apa yang dibutuhkan pihak lain, sampaikan tujuan secara jelas dan tidak berbelit-belit. Komunikasi dua arah selalu lebih efektif daripada komunikasi satu arah. Yang kedua itu ada persiapan adalah kunci. Cari data, harga, fakta, dan argumentasi sebelum negosiasi. Buat batas minimal dan maksimal. Semakin banyak informasi yang kamu punya, semakin kuat posisi kita. Yang ketiga itu ada kendalikan emosi. Ambil napas sebelum menjawab, jangan terpancing. Kita harus tenang dulu, pikirkan lebih rasional. Perusahaan besar selalu melatih negosiator untuk menjaga ekspresi dan nada bicara. Yang terakhir yaitu gunakan win-win strategi. Jadi teman-teman, kita harus cari keuntungan bersama, bukan hanya memihak pihak lain yang rugi. Kalau dua-duanya puas, hubungan bisa terus berlanjut. Ini yang diinginkan perusahaan dalam bisnis jangka panjang. Selanjutnya, saya memaparkan manfaat negosiasi yang efektif. Jadi teman-teman, kalau kita menerapkan negosiasi yang benar, manfaatnya besar sekali, yaitu hubungan lebih harmonis, kepercayaan meningkat, proses bisnis lebih lancar, tidak ada konflik panjang, dan semua pihak merasa dihargai. Inilah cara negosiasi profesional yang digunakan perusahaan-perusahaan besar dalam membangun partnership. Baik teman-teman, sebelum saya menyampaikan kesimpulan, yang terakhir saya memaparkan negosiasi efektif di era digital untuk Gen Z. Yang pertama itu, negosiasi kini banyak berjalan melalui chat, email, atau meeting online, sehingga Gen Z perlu memahami etika dan struktur komunikasi digital. Yang kedua itu, kejelasan pesan menjadi kunci. Jadi teman-teman, gunakan bahasa yang sopan, ringkas, dan tidak ambigu agar tidak terjadi salah interpretasi. Yang ketiga yaitu kemampuan membaca tone. Lawan bicara penting karena teks sering tidak menunjukkan emosi secara jelas. Gen Z harus menguasai kemampuan mendengarkan aktif atau active listening, memberi tanggapan tepat waktu, dan menjaga profesionalisme. Gunakan data atau bukti kuat saat menyampaikan argumen agar proses negosiasi berjalan lebih objektif dan meyakinkan. Baik teman-teman, yang terakhir yaitu kesimpulan. Negosiasi seringkali gagal bukan hanya karena perbedaan kepentingan, tetapi karena komunikasi yang tidak jelas, ego yang terlalu tinggi, persiapan yang kurang matang, serta emosi yang tidak terkendali. Faktor-faktor ini membuat proses negosiasi kehilangan arah dan menyebabkan salah paham, ketegangan, bahkan gagalnya mencapai kesepakatan. Dalam dunia bisnis modern, kesalahan-kesalahan ini sangat penting untuk dihindari agar hubungan kerja tetap berjalan efektif. Baik teman-teman, jadi untuk menciptakan negosiasi yang berhasil, diperlukan komunikasi terbuka, mendengarkan kebutuhan pihak lain, persiapan data yang kuat, dan berpikir dengan mindset win-win. Ketika kedua pihak fokus pada solusi bersama, hasil negosiasi menjadi lebih positif. Hubungan profesional tetap terjaga, dan keputusan yang diambil lebih menguntungkan serta berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, negosiasi dapat menjadi alat strategis yang memperkuat kerjasama dalam jangka panjang. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi ini bisa bermanfaat membantu kita menjadi komunikator yang lebih efektif dan negosiator yang lebih bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.